Viral video job fair di Jababeka, Kabupaten Bekasi yang diwarnai kericuhan. Simak informasi selengkapnya di VOI hari ini. Acara job fair tersebut digelar di Gedung Convention Center Presiden University Jababeka, Cikarang Utara, Selasa 27 Mei. Lebih dari 25.000 pencari kerja memadati lokasi job fair. Jumlah pelamar hampir 10 kali lipat lebih banyak dibandingkan jumlah posisi yang dibutuhkan, yakni 2.517 posisi dari 64 perusahaan. Berdasarkan video yang beredar, suasana tiba-tiba memanas ketika seorang pria memperlihatkan selembar foto scan QR untuk pendaftaran. Kerumunan massa langsung saling dorong untuk mendekati lokasi lembar foto scan QR yang ditunjukkan seorang pria. Massa sempat kesulitan masuk ke area dalam ruangan karena saling berebut menuju stand-stand perusahaan penyedia lowongan pekerjaan. Pasca insiden ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengumumkan bahwa pihaknya akan meluncurkan sistem rekrutmen tenaga kerja berbasis digital guna mencegah kejadian serupa terulang. Rencananya, sistem ini dirancang berbasis data yang memungkinkan pencarian calon pekerja berdasarkan kriteria spesifik tanpa proses tatap muka yang rawan kerumunan. Sudah saya telepon Bupati Bekasi, memang ada salah perhitungan dari Dinas Ketenagakerjaan. Tadinya ingin memperlihatkan bahwa lowongan kerja di Bekasi tinggi, tapi tidak menduga peminatnya sebanyak itu. Insya Allah, Agustus sistem lamaran berbasis online dan berbasis data akan diluncurkan, kata Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada Rabu 28 Mei. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi penyelenggaraan job fair di daerah-daerah agar berjalan lebih tertib. Pihaknya juga akan melakukan pembinaan kepada dinas-dinas ketenagakerjaan agar kericuhan di job fair Bekasi tak terulang. Meskipun begitu, dia mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyelenggarakan job fair untuk memudahkan masyarakat mendapat pekerjaan. Selain di Kabupaten Bekasi, job fair yang diselenggarakan di GOR Kemayoran, Jakarta Pusat tanggal 6 hingga 7 Mei lalu juga dipadati puluhan ribu pelamar kerja pada hari pertama. Dilansir dari website resmi Pemprov DKJ, jumlah lowongan kerja yang disediakan sekitar 12.000 lowongan dari 40 perusahaan. Diketahui Pemprov Daerah Khusus Jakarta memang telah mengadakan sejumlah job fair dalam 2 bulan terakhir. Pada bulan April, sempat viral video kepadatan massa di job fair Balai Kota Jakarta. Kementerian Ketenagakerjaan menyebut jumlah PHK di Indonesia tahun 2025 mencapai 26.455 kasus per Selasa 20 Mei. Sedangkan berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menunjukkan pekerja yang terkena PHK periode bulan Januari hingga Maret 2025 mencapai 73.992 pekerja. Jumlah tersebut menambah angka pengangguran di Indonesia. Karena berdasarkan data BPS per bulan Februari 2025, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang. Inilah salah satu alasan Presiden Prabowo berencana membentuk Satgas PHK untuk melindungi buruh. Hal ini diungkapkan Prabowo pada Hari Buruh 1 Mei 2025 lalu. Jika kita ingat, Presiden Prabowo dan Wapres Gibran pernah menjanjikan 19 juta lapangan kerja jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia? Apakah pembentukan Satgas PHK akan efektif menekan kasus PHK? Iya, pemerintah kan janji 9 waktu itu Wapres kampanye janji 9 juta lapangan pekerjaan, ya itu dipenuhi. Nah, ketika melaksanakan job fair harus disiapkan dong soal pengamanan, kan sudah pasti akan banyak karena banyak pengangguran, sudah pasti akan padat dan kemungkinan bisa kisruh. Itu disiapkan yang baik. Kalau enggak kan berdesak-desak gitu pasti orang pingsan lah, kan tidak semua orang tahan pada panas, pada desakan gitu. Jadi membuat job fair sih bagus-bagus saja, tapi disiapkan karena sudah pasti akan meledak. Masalahnya pengangguran kita terus bertambah. Itu aja. Ya dari awal saya kan kembalikan saja pada kampanyenya pasangan presiden ini kan 9 juta PHK. Jadi ya segera ciptakan, jangan terlalu banyak intrik-intrik politik. Ciptakan mana yang ada lapangan pekerjaan, kan lapangan pekerjaan berbeda-beda tergantung dari keahliannya, ya kan. Nah, itu saya nggak tahu yang tersedia itu kelas apa itu, jangan-jangan kelas hotel, pelayanan restoran gitu-gitu loh. Saya nggak tahu itu job fair-nya apa. Kan dilihat aja, kan pasti ada
tinggal pendidikan mana yang itu jangan dicampur gitu loh. Baik. Karena itu berbeda-beda kan keinginan orang, pendidikannya juga beda. Nggak bisa Satgas mau diapain, PHK itu tergantung kepada kebijakan pemerintah. Kalau kebijakan pemerintah soal preman nggak dibereskan, soal perizinan tidak dirapikan, nggak akan ada investor mau menanamkan modalnya di Indonesia, baik yang lokal maupun internasional. Karena sudah pasti dia akan rugi dan biaya preman itu kan tidak bisa dijustifikasi. Suka-suka aja preman. Nah itu basmi dulu premannya. Baru undang investor. Kok bikin satgas apa? Udah ribuan satgas. Kayak yang bikin nggak ada yang berhasil. Baik. Jadi nggak perlu ya Pak Satgas PHK tadi ya Pak? Nggak perlu. Siapkan aja lapangan pekerjaan baik dan berantas itu perizinan yang bertele-tele, yang pungli dan sebagainya. Udah. Ya sampai itu. Kalau presiden sudah memenuhi MBG meskipun carut-marut tapi berjalan. Nah sekarang apa? Wapres, siapkan itu mana yang dijanjikan waktu kampanye. Bagaimana tanggapan pemirsa VOI? Apa yang pemirsa VOI harapkan dari pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia? Komen ya!